Amin saudara. Jangan harap sama manusia saudara. Manusia mungkin bisa kasih tahu pertolongan, tapi saya beritahu terbatas. Sangat terbatas manusia memberikan pertolongan. Orang tua terbatas dalam menolong saudara. Anak-anak terbatas dalam menolong orang tua. Haleluya. Orang-orang terdekat saudara terbatas dalam menolong. Karena itu jangan harap kepada manusia. Makanya di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Dan pada ayat yang ke-7 dia jelaskan, tapi diberkatilah mereka yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara mau masalah saudara ditolong oleh Tuhan, masalah saudara ada solusi dan jalan keluar, tidak ada cara lain, sikap yang benar, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Mau berharap sama Tuhan, amin. Kasih kiri kanan saudara, berharap kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara ya. Saya waktu baca firman Tuhan, terima kasih, ayat 1, 2, 3 itu saya belum baca, saya cari tahu. Sampai pada klimaksnya, Daud bilang, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan jiwa dan gelisah diri? Daud hampir kehilangan. Ya, Daud hampir tergelincir ketika dia diperhadapkan dengan masalah itu. Haleluya. Tapi puji Tuhan, ayat yang kelima menjadi jawaban penting bagi kita. Ya. Yang pertama, sikap yang diambil oleh Daud. Ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan dengan jelas bagi kita saudara, berharaplah kepada Allah. Itu yang pertama. Dengar baik saudara. Sekali lagi belajar berharap pada Tuhan. Yang kedua, perhatikan saudara, yang kedua dikatakan firman Tuhan pada ayat kalimat selanjutnya, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Yang kedua, sikap yang benar menghadapi setiap masalah hidup saudara dan saya. Dengar baik, yang kedua saya mau beritahu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau yang pertama tetap berharap pada Tuhan, yang kedua dalam bilang tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena dengan bersyukur kita mengakui bahwa apapun yang terjadi, persoalan masalah yang kita alami, itu atas kehendak siapa? Tuhan. Jadi sikap yang benar harus syukuri kalau saudara menghadapi masalah. Sebab kalau Anda tidak syukuri, pasti Anda akan menyalahkan orang. Kalau Anda tidak bersyukur, pasti Anda akan menyalahkan keadaan dan situasi. Kalau Anda tidak bersyukur, pasti Anda bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa masalah kau kasih saya seperti ini? Tapi dengan bersyukur, membuktikan bahwa kau sudah berkata, Tuhan, terima kasih. Karena diizinkan Tuhan, tentunya ada rencana Tuhan. Sudah tahu surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kau ada masalah dengan saya mau kasih tahu, Allah itu bukan panggung tangan. Allah bukan begini lihat kau. Puji Tuhan, baik Simon main. Allah bukan panggung kaki. Allah bukan polo dada. Tapi Allah turut bekerja atas masalah yang kau hadapi. Karena itu sikap yang kedua yang harus kita buat dari hidup ini ketika diperhadapkan dengan masalah. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur Anda tidak akan menyalahkan keadaan dan situasi. Dengan bersyukur Anda tidak bisa menyalahkan, oh ini gara-gara Pak Thomas ini gara-gara Miss. Haleluya. Ini gara-gara Pak ini, gara-gara ibu ini. Ini gara-gara istri saya, gara-gara suami saya. Nah, kita tak mungkin kalau kita bersyukur, itu bukti tanda bahwa Anda sedang berkata, Tuhan, segala sesuatu ada dalam rancanganmu. Haleluya. Rancanganmu bukanlah rancanganku, kata firman Tuhan. Dan dengar baik, tidak ada rancangan Tuhan yang mendatangkan malapetaka. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka buat saudara dan saya. Tuhan tidak merancangkan kehancuran dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak merancangkan kegagalan atas segala usaha. Tuhan tidak pernah merancangkan pekerjaanmu akan
akan selalu naik dan bukan turun. Bilang kiri kanan, akan naik terus bro. Haleluya. Tidak ada istilah bagi anak Tuhan tuh tiba-tiba hidup itu macam bola, macam roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya belum pernah temukan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu ada bilang kehidupan manusia karena rencana Tuhan kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Haleluya. Saya sudah ulang-ulang baca, ulang-ulang renungkan. Yang saya cuma temukan firman Tuhan bilang begini, kita akan dibawa Tuhan naik, naik. Dan tidak akan turun. Kalau pepatah dunia beda dengan pepatah firman Tuhan. Firman Tuhan naik, bukan turun. Kalau dunia kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping. Tanya Pak Leong, tidak ada susah. Adakah orang yang kadang di samping berjalan begini? Waduh, menderita ini. Itu namanya setengah mati. Mati tidak, hidup. Haleluya. Jadi yang kedua, sikap yang benar dengan baik. Jangan sampai saudara salah bersikap dalam menghadapi masalah. Sebab kalau saudara salah bersikap menghadapi masalah, justru mendatangkan dosa dalam hidupmu. Dan kalau saudara melakukan dosa karena salah bersikap atas setiap masalah persoalan kita, ingat, dosa diampuni, ganjaran jalan terus. Haleluya. Jadi yang kedua, dia tahu dia menghadapi masalah yang berat. Tapi yang kedua dia bilang gini, bersyukur kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi. Karena itu saya kasih poin kedua, tetaplah bersyukur. Itu sikap yang benar kalau saudara dan saya menghadapi masalah hari-hari ini. Tetaplah bersyukur. Haleluya. Dengan saudara tetap bersyukur, artinya saudara tidak menyalahkan siapa-siapa. Termasuk keputusan masa lalu, itu jangan salahkan. Aduh, kenapa saya pilih dia dulu? Kalau saya tahu dia begini, saya telah kawin dengan dia. Sikapmu masa lalu itu bukan sebuah peristiwa yang harus kau sesali. Sekarang kau harus bilang, terima kasih Tuhan, saya tahu masalah ini. Saya bersyukur karena rancangan-Mu bagiku selalu damai sejahtera. Amin. Saya tahu bahwa Engkau berturut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kadang kita menyalahkan masa lalu. Masa lalu itu, apalagi kalau pasangan suami istri itu, ingat masa lalu itu, kalau telepon itu halus. Panggil saya, halo Hani, sudah makan kah? Baru Hani bilang ini, belum, dia belum makan, Ale. Lalu kan tuan saya, saya jam begini belum makan, nanti saya sakit. Ya, kalau orang Batak kalau telepon baru sayang lain, Dek, Bang. Biasanya itu Bang sudah makan Bang. Abang balas, adik, bagaimana kesehatan? Tapi begitu nikah 10 tahun cilaka. Dan mulai menyalahkan, kenapa saya pilih dia? Itu jangan, itu sikap yang keliru kalau kau hadapi masalah seperti itu. Dan sikap ini akan terjerat Anda ke dalam sebuah kesalahan yang besar. Karena itu jangan heran kalau Anda belum masalah satu datang, sudah datang lagi yang lain. Kenapa? Karena Anda tidak pernah bersyukur atas masalah yang Anda hadapi. Selalu menyalahkan, salahkan, selalu mengkambing hitamkan orang, saudara. Ini gara-gara Pandita. Kalau bukan Pandita, dia tidak mungkin keluar dari gereja. Selalu menyalahkan Pandita. Kalau bukan Pandita, majelis. Karena majelis kurang kompak, makanya haleluya, jangan salahkan Pandita.
Harus kalau ada masalah, Tuhan terima kasih masalah ini untuk kebaikanku. Amin. Haleluya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Amin. Bilang kiri kanan, jangan salahkan siapa-siapa. Tetaplah bersyukur. Langkah kedua, sikap kedua yang benar menghadapi masalah. Sikap ketiga sekaligus yang terakhir. Ayatnya, kalimat terakhir bilang begini, penolongku dan Allahku. Saudara, kalau dari bahasa asli, kalimat atau kata ini berbicara tentang begini, percaya, yakin pada pertolongan Tuhan. Jadi dengan baik yang ketiga yang saya mau beritahu, sikap yang benar menghadapi masalah. Tetap percaya bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, akan sampai selama-lamanya. Tetap percaya bahwa mujizatnya masih ada. Tetap percaya bahwa apapun masalahmu, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Amin. Harusnya seperti itu. Tapi seringkali kita ini, saya mau kasih ayat, kasih tahu buat saudara. Coba kita lihat ayat ini. Roma pasal 4, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 20. Roma 4 ayat 17 sampai dengan 20. Multimedia munculkan ayat ini. Roma 4 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat 20. Saya baca dan saudara perhatikan. Ini pengalaman daripada siapa? Abraham. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang yang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Terus perhatikan saudara, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Terus ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Saudara dengar baik, saya memberitahu, umur boleh tua, tapi iman tidak boleh tua. Amin. Umur boleh bertambah, kelemahan tubuh boleh berkurang, tapi jangan imanmu yang jadi lemah. Untuk tidak percaya, untuk tidak yakin pada kuasa Tuhan. Ayat selanjutnya ayat 20 dikatakan firman Tuhan begini. Lanjut firman Tuhan. Ayat 20 apa kata firman Tuhan? Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Dengan baik, ini yang saya mau beritahu. Anda harus tetap percaya terhadap janji Tuhan. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, umur Anda boleh jadi tua. Paparan sudah 70 berapa? 78. Ya, paparan 78. Boleh mengalami kelemahan tubuh, tapi iman jangan lemah. Amin. Haleluya. Iman jangan lemah maksudnya apa? Jangan hilang kepercayaan saudara pada janji Tuhan. Ingat, janji Tuhan itu pasti akan terjadi, pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu dengan baik, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, dengan baik kau pegang janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan memulihkan keadaanmu, Dia akan memberikan pertolongan atas setiap persoalan dan masalah saudara dan saya. Amin. Jangan hilang kepercayaan, jangan bimbang meskipun terlalu lama. Bayangkan Abraham 100 tahun, ya, kurang lebih 30 tahun. Firman Tuhan datang, dia kurang lebih umur 70, ya. Lalu kemudian digenapi setelah 30 tahun kemudian. Tapi sedikit pun dia tidak bimbang pada janji Tuhan. Seringkali kita bimbang pada janji Tuhan ketika kita dihadapkan masalah. Begitu ada masalah, langsung kita bimbang, aduh, kira-kira saya mau bini ini dia mau berubah atau tidak? Mulai bimbang. Kira-kira saya pulak ini bisa berubah atau tidak? Mulai bimbang. Haleluya. Harusnya Alkitab bilang seperti Abraham, jangan bimbang. Makin kuat, makin lama makin iman kuat. Makin lama makin, kalau tadinya waktu Anda bergumul, waktu Anda memuji Tuhan biasa-biasa saya bergumul.
1 tahun, 5 tahun belum ada jawaban, 10 tahun, 15 tahun, Anda harusnya makin loncat-loncat. Tidak, haleluya. Oh, saya percaya harusnya begitu. Kalau kita lain, pertama tuh, oh, haleluya. Pas 10 tahun, haleluya. Kenapa gue lemas? Aduh, sudah 15 tahun belum. Haleluya. Harusnya makin ada masalah, saudara. Makin menyatakan bahwa saya percaya pasti janjinya akan tergenapi dalam hidup saya. Amin. Harus makin semangat. Banyak orang masalah lari dari gereja. Ada masalah ya menyalahkan orang. Ada masalah dia malah tidak mau melayani Tuhan. Ini yang tidak boleh, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang ketiga, sikap yang benar. Saya ulang lagi, sikap yang benar dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan ini, yaitu tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Daud dia berkata pada Mazmur 121, sama, dia juga menghadapi masalah, tapi beda-beda dengan masalah ini. Dia bilang begini, dari mana kulayangkan pandanganku ke gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku datang dari mana? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Jadi dengan baik Bapak, belajar untuk tidak meragukan, belajar untuk tidak bimbang, belajar untuk tidak yakin pada kuasa Tuhan, tapi sebaliknya belajar terus menerus diyakinkan, terus menerus saudara berkata bahwa saya percaya kesembuhan akan datang dalam hidupku. Saya percaya keluargaku akan dipulihkan. Saya percaya anak-anakku akan menjadi anak-anak yang sukses. Saya percaya keluargaku akan diberkati oleh Tuhan. Percaya saja, saudara. Haleluya. Saya hidup cuma dari percaya saja. Seorang hamba Tuhan pendeta hidup dari percaya saja. Haleluya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan. Sikap yang benar menghadapi setiap masalah. Yang pertama, tetaplah berharap pada Tuhan. Jangan harap manusia. Jangan harap pada kedudukan, harta, jabatan saudara. Jangan harap pada harta kekayaan. Terbatas dalam memberi pertolongan. Tapi berharaplah pada Tuhan yang tanpa batas dalam menolong dan memberkati kita. Yang kedua, tetap bersyukur. Kalau ada masalah, tetap bersyukur. Dengan demikian Anda tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan keadaan situasi, dan Anda tidak menyalahkan Tuhan. Tapi dengan bersyukur Anda sedang berkata bahwa Tuhan, terima kasih buat persoalan ini, karena Tuhan punya rancangan selamat dan sejahtera buat kita, bukan malapetaka. Dan yang ketiga, tetaplah percaya pada kuasanya, percaya pada janjinya. Ingat, janjinya ya dan amin. Amin, saudara. Manusia boleh berjanji, manusia boleh ingkari, tapi kalau Tuhan berjanji, dengar baik, janjinya dari nenek moyang sampai saudara dan saya, itu tidak akan pernah dia lupakan. Karena itu percaya pada janji Tuhan. 30 tahun Abraham ya pegang janji Tuhan, sampai tubuhnya, kata firman Tuhan, sudah lemah. Kenapa? Termakan usia. Tapi imannya tidak lemah. Karena itu jangan heran waktu umur 100 tahun tiba-tiba istrinya